Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yanusdita Silvana, umur saya 24 tahun. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi mengenai menopause. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menopause? Yang pertama akan saya jelaskan itu mengenai pengertian dari menopause. Kata menopause berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata men, yang artinya bulan, dan kata peuseis, yang artinya penghentian sementara. Menopause salah satu bagian natural dari proses penuaan yang biasanya terjadi pada usia antara 45 dan 55 tahun ketika level estrogen wanita menurun. Sekitar 1 dari 100 wanita juga akan mengalami menopause sebelum 40 tahun yang disebut dengan menopause prematur atau menopause dini. Menopause ini adalah penghentian haid atau menstruasi seorang wanita yang terjadi pada usia sekitar 45 sampai 50 tahun untuk selamanya. Menopause ini adalah kejadian biasa yang akan dihadapi setiap wanita ketika tahun-tahun kesuburannya menurun, sehingga bagi sebagian wanita menimbulkan rasa cemas atau risau, dan sementara bagi yang lain juga akan mendatangkan rasa percaya diri. Jadi menopause ini akan dialami setiap wanita dan tergantung dari respon wanita tersebut. Bagaimana responnya, apakah dia akan mengalami rasa cemas atau justru mendatangkan rasa percaya diri. Oke, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Tanda yang pertama itu ada gejala vasomotor, yang dimana gejala vasomotornya ini ada hot flashes atau rasa panas, keringat yang berlebihan, kesulitan tidur, palpitasi, terus gangguan punggung dan tulang. Nah, hot flashes itu sendiri yaitu perasaan panas, gerah, bahkan rasa seperti terbakar pada area wajah, lengan, leher, dan tubuh bagian atas, serta munculnya keringat yang berlebihan, khususnya pada malam hari. Hot flashes terjadi akibat peningkatan aliran darah di dalam pembuluh darah terutama pada bagian wajah ya, leher, dada, dan punggung. Nah, di sini kulit akan menjadi merah dan hangat disertai keringat yang berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ada keringat yang berlebihan dari hot flashes tadi sehingga menimbulkan keringat yang berlebih. Yang mana keringat yang berlebih ini atau disebut juga hiperhidrosis nokturnal sering terjadi pada malam hari. Meskipun kondisi tubuh sedang rileks dan cuaca tidak panas, tetapi keringat tersebut tetap muncul terutama pada malam hari ya. Penurunan ini diakibatkan karena adanya penurunan hormon noradrenalin menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah kulit. Temperatur kulit sedikit meningkat dan menimbulkan perasaan panas. Selain itu, pada malam hari akan keluar keringat yang berlebihan. Vasodilatasi dan pengeluaran keringat tersebut menyebabkan pengeluaran panas tubuh sehingga kadang beberapa wanita menopause mengalami kepanasan sehingga menimbulkan keringat yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu ada kesulitan tidur. Nah, di sini kesulitan tidur itu karena terdapat pada ini ya, tanda yang pertama hot flashes, pada wanita tersebut mengalami rasa panas sehingga muncul yang keringat berlebihan. Nah, dari tanda tersebut sehingga wanita tersebut akan mengalami kesulitan tidur. Hot flashes menyebabkan wanita terbangun dari tidurnya, sehingga terjadi kesulitan untuk tidur karena disebabkan karena rendahnya kadar serotonin yang dipengaruhi pada masa premenopause. Nah, selanjutnya di sini ada palpitasi, di mana palpitasi ini suatu kondisi ketika jantung berdetak cepat berulang kali tanpa ada tanda-tanda berhenti. Palpitasi pada menopause dapat disebabkan karena adanya penurunan hormon estrogen yang memengaruhi saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, itu yang sehingga menyebabkan adanya palpitasi pada menopause ya. Nah, yang terakhir ada gangguan punggung dan tulang. Nah, rendahnya kadar estrogen menjadi salah satu penyebab
proses osteoporosis pada wanita menopause. Kadar estrogen yang berkurang pada saat menopause akan diikuti dengan penurunan penyerapan kalsium yang terdapat pada makanan, sehingga tubuh mengatasi masalah ini dengan menyerap kembali kalsium yang terdapat dalam tulang. Akibatnya, tulang menjadi keropos dan rapuh, linu dan nyeri yang dialami wanita menopause, sehingga berkaitan dengan pembahasan kurangnya penyerapan kalsium. Nah, selanjutnya gejala yang kedua itu gejala psikologis. Jadi menopause juga itu ada gejala tanda-tanda dan gejala menopause itu ada gejala psikologis ya, di mana gejala psikologisnya tandanya itu ada perubahan emosi, mudah lelah, penurunan daya ingat dan mudah tersinggung, dan depresi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu perubahan emosi. Perubahan emosi di sini tampak pada kelelahan mental, menjadi lekas marah, dan perubahan suasana hati yang begitu cepat. Biasanya perubahan yang terjadi tidak disadari oleh wanita tersebut. Makanya wanita yang umurnya 45 ke atas sering mengalami emosinya yang berubah-ubah ya. Karena itu efek dari tanda dan gejala dari perempuan tersebut akan menopause. Selanjutnya yang kedua di sini ada mudah lelah. Mudah lelah fatigue atau bisa disebut juga mudah lelah seringkali muncul ketika menjelang masa premenopause karena terjadi perubahan hormonal pada wanita yaitu terutama hormon estrogen. Selanjutnya ada penurunan daya ingat dan mudah tersinggung. Dan mudah tersinggung ya. Oke, saya maaf ya. Di mana penurunan kadar estrogen berpengaruh terhadap neurotransmitter yang ada di otak. Nah, neurotransmitter yang terdapat di otak antara lain ada dopamin, serotonin, dan endorfin. Nah, dopamin ini mempunyai fungsi untuk mempengaruhi emosi, sistem kekebalan tubuh, dan seksual. Sedangkan kadar dopamin dipengaruhi oleh estrogen. Selain itu, endorfin dapat merangsang terbentuknya dopamin. Nah, serotonin sendiri itu berfungsi untuk mempengaruhi suasana hati dan aktivitas istirahat. Sedangkan endorfin sendiri itu menjalankan fungsi yang berhubungan dengan ingatan dan perasaan seperti rasa nyeri dan sakit. Sehingga penurunan kadar endorfin, dopamin, dan serotonin tersebut dapat mengakibatkan gangguan yang berupa menurunnya daya ingat dan suasana hati yang sering berubah atau mudah tersinggung. Nah, itulah yang menyebabkan pada menopause daya ingatnya menurun dan gampang tersinggung. Yang terakhir ada depresi. Depresi ini adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan dan kesedihan. Wanita menopause yang mengalami depresi akan lebih sering merasa sedih karena kehilangan kemampuan reproduksinya. Pada menopause, anak-anak yang sudah tumbuh dewasa cenderung sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, saat itulah wanita menopause benar-benar merasa kehilangan perannya. Wanita menopause terjadi perubahan suasana hati atau emosional yang berlangsung drastis, merasa tertekan dan terpuruk. Nah, jadi jika orang tuanya umur 45 dan 45 ke atas, anak-anaknya janganlah menjauh. Karena kan biasanya kalau anak yang dewasa pasti akan mengurus urusannya masing-masing, tapi tetaplah berkomunikasi atau tetap berkomunikasi dan mendukung orang tuanya agar orang tuanya tidak depresi. Maksudnya mamanya ya, karena menopause di sini ditujukan pada wanita. Nah, selanjutnya terdapat gejala urogenital. Nah, gejala urogenital ini tandanya itu ada vagina kering dan masalah pada kandungan dan saluran kening. Nah, itulah tadi di yang sebelumnya yang depresi, wanita tersebut mengalami beban pikiran sehingga dapat menimbulkan depresi karena memikirkan masalah reproduksinya yang menurun. Nah, salah satunya ini vagina kering. Nah, di sini pada wanita menopause akan mengalami vaginanya kering
Akibatnya, sakit saat melakukan hubungan seks. Keringnya vagina dapat terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen yang secara beransur-ansur meminimalkan pengeluaran cairan vagina. Selain itu, otot-otot vagina juga semakin kendur dan daya kontraksinya lebih rendah. Hal ini secara tidak langsung nantinya berdampak pada menurunnya libido, karena penurunan kadar estrogen menyebabkan vagina menjadi kering dan kurang elastis. Nah, jadi pada menopause ini karena hormon estrogennya yang menurun sehingga menyebabkan vaginanya kering dan menurunnya libido dan otot-ototnya yang kontraksi otot-ototnya yang kendur. Oleh karena itu, sebagian wanita menopause akan merasakan sakit saat akan berhubungan seksual. Biasanya wanita menopause juga akan merasakan gatal pada daerah vagina. Nah, kondisi tersebut menyebabkan wanita menopause rentan terhadap infeksi vagina. Maka pada wanita yang menopause disarankan tetap menjaga kebersihan pada vaginanya karena pada menopause akan rentan mengalami gatal pada pada daerah vaginanya sehingga menyebabkan infeksi pada vaginanya. Selanjutnya ada masalah pada kandungan dan saluran kemih. Nah, kadar estrogen yang rendah akan menimbulkan penipisan pada jaringan kandung kemih dan saluran kemih, sehingga menurunnya kadar estrogen juga akan menyebabkan terjadinya penurunan kontrol dari kandung kemih, sehingga sulit untuk menahan untuk buang air kecil. Karena adanya gejala lemahnya otot di sekitar kandung kemih akan meningkatkan resiko terkena infeksi saluran kemih. Nah, makanya nanti anak-anaknya jangan heran misalnya orang tuanya yang umur 45 ke atas banyak yang mengalami orang tuanya pipis ya, pipis dengan tidak sengaja itu karena lemahnya otot-otot di sekitar kandung kemihnya. Justru jangan menyalahkan orang tuanya, tapi justru mendukung, memberikan dukungan kepada orang tua terutama ibunya agar itu tidak dapat menimbulkannya seperti gejala sebelumnya, gejala psikologis salah satunya tandanya itu depresi. Ya, itu tadi tanda dan gejalanya ya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari menopause. Nah, macam-macam menopause itu sendiri ada menopause prematur atau menopause dini, menopause normal, terus ada menopause terlambat, ada menopause karena operasi, terus ada menopause medis. Nah, apa sih itu menopause prematur atau menopause dini? Nah, usia rata-rata menopause alami atau berhentinya menstruasi adalah 50 tahun. Meskipun begitu, ada beberapa wanita yang mengalami menopause dalam usia 20 tahun hingga 30 sampai 40 tahun. Bagi sebagian besar wanita dengan diagnosa menopause dini yang juga dikenal dengan istilah prematur ovarium failure atau disingkat dengan POF adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Sebagian besar wanita muda yang didiagnosa dengan POF bahkan belum berkesempatan untuk melahirkan anak, menyadari bahwa kesempatan untuk memiliki anak dari uterus sendiri akan hilang. Nah, penyebab dari terjadinya menopause dini karena penggunaan obat-obat diet yang berkeras sentral dapat meningkatkan kadar hormon prolaktin, di mana kadar prolaktin yang tinggi dapat menekan sekresi FSH dan LH, sehingga folikel tidak dapat tumbuh dan dengan sendirinya akan terjadi menopause. Pengaruh pemberian kemoterapi dapat juga menyebabkan menopause dini, seperti penyakit autoimun, seperti miastenia, trombositopenia idiopatik, glomerulonefritis, artritis reumatoid. Nah, terus bagaimana cara mencegah dari menopause prematur ini? Itu dengan menjaga pola hidup sehat, dengan makan makanan yang bergizi, terus menghindari minuman yang keras, terus menghindari merokok. Kan banyak biasanya wanita juga yang merokok,
kita harus menghindari hal yang seperti itu. Terus olahraga. Jadi untuk mencegah dari menopause prematur ini yaitu pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, terus rajin olahraga. Nah, selanjutnya ini ada menopause normal. Nah, menopause normal yaitu menopause yang alami dan umumnya terjadi pada usia di akhir 40 tahun atau di awal 50 tahun. Menopause normal ini yang paling banyak terjadi pada wanita. Hal ini disebabkan jumlah folikel yang mengalami atresia terus meningkat, sampai suatu ketika tidak tersedia lagi folikel yang cukup, sehingga produksi estrogen berkurang dan tidak terjadi haid lagi, yang berakhir dengan terjadinya menopause. Nah, selanjutnya sini ada menopause terlambat. Menopause yang terjadi apabila seorang wanita masih mendapat haid di atas 52 tahun. Nah, itu dikatakan dengan menopause terlambat. Nah, apa sih faktornya? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya menopause terlambat. Ya, ada beberapa faktornya. Di antaranya faktor tersebut adalah konstitusional, fibromioma uteri dan tumor ovarium yang menghasilkan estrogen. Nah, salah satu faktor yang memungkinkan seorang wanita akan mengalami keterlambatan menopause adalah apabila memiliki kelebihan berat badan. Juga itu bisa dapat menimbulkan menopause terlambat. Sebagian besar estrogen dibuat di dalam endometrium, akan tetapi sejumlah kecil estrogen juga dibuat di bagian tubuh yang lain, termasuk di sel-sel lemak. Apabila seorang wanita mengalami obesitas, maka wanita tersebut akan memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi dalam seluruh masa hidupnya, sehingga wanita tersebut akan mengalami menopause terlambat. Selanjutnya di sini ada menopause karena operasi. Nah, dikatakan menopause karena operasi, ini terjadi akibat dilakukannya operasi atau pembedahan, misalnya operasi rahim atau histerektomi atau yang seringkali disebut dengan istilah total abdominal hysterectomy, disingkat dengan TAHA ya, maupun karena kedua indung telur diangkat atau ooporektomi bilateral yang seringkali disebut dengan bilateral salpingo-ooporektomi atau disingkat dengan BSO. Bila uterus diangkat karena dioperasi, tetapi indung telur dipertahankan, maka masa haid berhenti, namun gejala menopause lainnya biasanya tetap berlangsung ketika wanita tersebut mencapai usia menopause alami. Meski demikian, ada sejumlah wanita yang menjalani operasi uterus dan mengalami gejala-gejala menopause dalam usia yang lebih muda. Nah, itu menopause karena operasi. Selanjutnya di sini ada menopause medis. Ini terjadi akibat campur tangan medis yang menyebabkan berkurangnya atau berhentinya pelepasan hormon oleh ovarium. Nah, campur tangan ini bisa berupa pembedahan untuk mengangkat ovarium atau untuk mengurangi aliran darah ke ovarium, serta kemoterapi atau terapi penyinaran pada panggul untuk mengobati kanker. Nah, histerektomi menyebabkan berakhirnya siklus menstruasi, tapi selama ovarium tetap ada hal tersebut tidak akan mempengaruhi kadar hormon dan tidak menyebabkan menopause. Wanita yang harus menjalani kemoterapi karena menderita kanker seringkali mengalami menopause sementara atau bahkan bisa menopause permanen. Obat-obatan anti kanker dapat merusakkan indung telur dan mengurangi jumlah hormon yang diproduksi. Nah, itulah akibatnya sehingga terjadi menopause. Nah, itulah dikatakan dengan menopause medis karena ada campur tangan dari medis, di mana wanita tersebut mengkonsumsi obat-obatan untuk kemoterapinya. Gitu. Jadi beda ya dari menopause karena operasi sama menopause medis. Kalau menopause karena operasi, karena dia operasi pengangkatan, misalnya pengangkatan rahim. Kalau untuk menopause medis ini karena dia minum obat-obatan untuk kemoterapinya, dari obat untuk menjalani kemoterapi. Selanjutnya ada fase-fase menopause. Ya, fase-fase menopause di sini ada 4.
yang akan saya jelaskan. Tapi fase-fase menopause ini ada beberapa yang berbeda ya, tergantung dari materi yang kita dapat, dari preferensinya dari mana. Nah, di sini yang saya dapat itu ada 4, yang dimana ada perimenopause, klimakterium atau pramenopause, ada menopause, dan pasca menopause. Untuk perimenopause itu sendiri yaitu fase antara usia 40 tahun dan dimulainya siklus haid yang tidak teratur. Nah, ini untuk fase perimenopause. Selanjutnya ada klimakterium atau pramenopause, yaitu fase perubahan antara premenopause dan pasca menopause yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur dan disertai pula dengan perubahan-perubahan fisiologis termasuk juga masa 12 bulan setelah menopause. Itu yang dikatakan dengan klimakterium atau pramenopause. Selanjutnya di sini ada menopause ya, fase menopause. Setelah perimenopause, selanjutnya akan klimakterium atau premenopause, selanjutnya menjadi fase menopause. Dari mana fase dikatakan menopause yaitu haid terakhir yang masih dikendalikan oleh fungsi hormon ovarium dan perubahan dan keluhan psikologis dan fisik semakin menonjol. Jadi menopause di sini ketika wanita tersebut atau ibu tersebut tidak mengalami haid selama 1 tahun. Nah, itu sudah dikatakan menopause jika wanita tersebut sudah tidak mengalami haid selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ada fase pasca menopause. Nah, pasca menopause itu sendiri adalah ketika seseorang wanita telah mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisinya terhadap perubahan psikologis dan fisik, dan keluhan juga semakin berkurang. Berlangsung kurang lebih dari 3-5 tahun setelah menopause, di mana usianya ini antara usia 60 tahun. Nah, inilah fase-fase dari menopause ya. Oke, selanjutnya terdapat juga kebutuhan dasar menopause. Nah, ini ada kebutuhan dasar menopause, di mana kebutuhan dasar menopause ini ada 4. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia atau KDM, kebutuhan sosial atau social needs, kebutuhan prestis atau ego atau esteem needs, kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization needs. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan ada kebutuhan dasar manusia ya, atau KDM. Jadi pada menopause juga ada kebutuhan dasarnya. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia atau KDM. Nah, kebutuhan dasar manusia atau KDM ini ada 2 ya, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan. Kebutuhan fisiologis atau psychological needs, yaitu kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan kebutuhan fisiologis. Nah, untuk kebutuhan keamanan itu sendiri atau safety needs, yaitu kebutuhan akan perlindungan keselamatan terhadap bahaya atau kekerasan. Jadi kebutuhan pada menopause ini juga membutuhkan kebutuhan keamanan, yaitu perlindungan keselamatan terhadap bahaya atau kekerasan. Selanjutnya ada kebutuhan sosial atau social needs. Nah, ini timbul bila kedua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan dari dasar manusia ini atau KDM ini telah dipenuhi, maka kebutuhan sosial ini dapat dijalankan, yaitu kebutuhan akan afiliasi, persahabatan, serta memberi dan menerima kasih sayang atau dihargai dengan atau dari atau oleh orang lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya, nah, selanjutnya ada kebutuhan prestis atau ego atau esteem needs, di mana kebutuhan akan penghargaan untuk penghormatan diri, status, perhatian, hingga penerimaan orang lain yang muncul bila ketiga kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Ini menurut Maslow, kebutuhan ini jarang dapat dipuaskan. Jadi diusahakan supaya kebutuhan ini dapat terpuaskan pada ibu menopause, tapi biasanya ada juga beberapa ibu-ibu tidak puas dalam kebutuhan ini. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization needs.
Nah, ini yang terakhir kebutuhannya ya. Nah, kebutuhan terakhir ini apabila keempat kebutuhan lainnya di atas. Nah, apabila kebutuhan dari ketiga yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan telah terpenuhi, maka dijalankan yaitu dapat mendorong perilaku seseorang untuk dapat mempertinggi kemampuan kerja. Setelah kebutuhan ini, maka dijalankanlah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dengan mendorong perilaku seseorang untuk dapat mempertinggi kemampuan kerjanya. Nah, menurut dari yang saya dapat ya, referensi yang dari yang saya dapat, menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia tersebut adalah berjenjang seperti piramid yang mempunyai anak-anak tangga kebutuhan, di mana kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi dari kebutuhan tingkat pertama dan naik ke tangga-tangga kebutuhan berikutnya, tanpa bisa meloncat. Jadi kebutuhan ini harus berurut, tidak boleh langsung meloncat, berurut, dan sebelum meloncat ke kebutuhan selanjutnya, kebutuhan yang sebelum meloncat kebutuhan selanjutnya harus yang pertama harus terpenuhi terlebih dahulu, baru bisa meloncat ke kebutuhan lainnya sampai yang terakhir, begitu. Selanjutnya, ya itulah tadi penjelasan materi yang saya sudah jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.